Oke, let's see ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pick and ban kita. Tapi sebelum itu jelas pilih map dulu. Mereka akan main di map yang mana? Karena ini cukup menentukan juga sebenarnya. Apakah main di Dangerous Grass? Benar. Wow. Flying Cloud belum sih hari ini. Wah, Flying Cloud ini- belum. Belum nih, aku tunggu-tunggu juga nih. Ini menarik juga sih Dangerous Grass. Karena ini harus agak cukup berhati-hati untuk para pasukan dari tim RRQ. Kenapa? Karena kita tahu posisi Keyboy dan Sans itu suka bermain di dalam rumput. Dan mungkin kalau Yeskel sama Idok mau coba untuk head to head, boleh untuk hero-hero yang bisa ngebuka screening balik om. Iya. Oke, secara band masih belum berbeda ya. Adanya Harley paling nih. Nih ada pilihan nih ya. Mau ban Pove atau Gwyn? Pilihan yang lumayan dilematis ya. Pove atau Gwyn ya. Om Awa lebih pilih mana? Ban Pove. Ben Bove. Iya, tapi cusin. Oh jadi tukar. Tukar, oke. By lanterns light. Ini banyak yang lepas berarti ada Pove, Gwyn, lepas nih. Tapi Bove first pick menarik sih om. Gua enggak sih. Gua nggak mau favor speak sih. Lebih pilih apa Bang Oji? Kalau dalam posisi seperti ini, kayaknya kalau mereka mau main lebih ke arah Godland, ini berat karena Freya udah ditutup kan untuk sebagai first pick. Mungkin main ke arah mid lane juga nggak masalah. Cusin dulu kah? Itu Oh ya. Gwyn ternyata. Pilihan utama dari RRQ mungkin karena cari flexibility-nya juga ya. Yap, Jungle atau roam. yap. Bisa di flex ya. Ya. Flex roll untuk Guinevere. Ini berarti yang lepas siapa tadi? Ada Pove masih ada. Atau kalau mau main kayak Harit, Pove dan Harit, oh itu dia. Wow. Pove Harit. Nah, opsinya apakah mau langsung ngebuka role dari Gwyn di sini atau fokus ambil ke arah mid laner dulu? Mengingat dari Chusin kan udah di ban ya. Yap. Mid laner mungkin oke juga, tapi Hylos dan Yves kah? Berarti Gwyn jungle Ya, atau Helosnya bisa geser XP. tidak. Ya, kemarin saya sudah melihat hal tersebut ya, Vin ya. Dan gagal ternyata ya. Tapi kan skenario-nya mirip kan, lawan matchup Pove kan? Benar. Tapi ya Yves sih kalau aku ya. Iya. Itu dia Dan Yves. itu dia jawabannya 3 pick atas yang cukup strong ya Suyo? buat RRQ. Ya, ini ada Suyo atau Leo lah yang bisa dipakai sekarang sebelum di ban ya. Karena kalau ada Suyonya, strongnya pasti magic damage punya, physical damage juga punya. Balance jatuhnya. Menarik sih. Lancelot? Ditukar nih untuk posisi dari Lancelotnya sendiri yang tadi sempat terbuka dari RRQ, sekarang ada di tangan dari Onyx. Cuman dari Onyx ya yang harus mereka eliminasi sekarang, berarti matchup di area gold lane dari pilihan atau XP lane seperti dari Isla yang sayangnya Wah, ini- ditutup. Tapi ini dengan Ares line ditutup, ini juga menutup banget untuk para pasukan dari tim RRQ. Bisa nge-cancel backup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx om. Iya. Itu Ini dia. bisa tutup mid yang bawa Pure Rift kah? Untuk membuat Gwynnya lebih nyaman nih secara targeting. Bisa jadi, tapi banyak banget ya. Betul kalau Gwyn pun ada di sana. Ini kan midnya belum kelihatan. Heeh. Bisa Valen, masih bisa Valir. Iya sih. Banyak ya. Lilia Tergantung juga nih. bahkan possible menurut gue Benar, di sini. benar. So, oke. Romernya ya yang diincer. Oke, hero-hero pick off ya ternyata yang agak dikhawatirkan nih sama teman-teman dari RRQ. Sementara kalau untuk Onyx menghabiskan dari segi XP lane. Sora. Gak ada juga untuk Sora sekarang. Berarti tadi yang kita bahas ya, di mana untuk hero-hero yang bisa initiate, yang kuat untuk cari orang ke belakang, tipikal gameplay dari Super Dani yang coba untuk ditutup dulu ya. Saya lebih ke dipaksa buat pakai Yuzong gak sih? Menarik. Iya. Atau seperti yang Nevin bilang, apakah Helosnya mau dipindah ke EXP? Dan kita akan melihat romer yang lain gitu. Iya. Iya. Karena masih bisa jadi combo juga kan. Misal mungkin dari RRQ-nya mereka lempar nih Helosnya ke EXP. Masih ada Kalea nih yang bisa dipakai. Atau Gwynnya jadi roam. Nah, itu juga bisa. Banyak ya. Iya. Valir. Oke. Karena emang untuk Valir powerful banget ya buat hero-hero yang akan coba untuk menempel atau mengejar. Dan sekarang untuk Onyx, 2 pilihan terakhir mereka.
Mereka punya Poveus, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi badan nih di area roamernya untuk memperkuat teamfight jangka panjangnya. Oke. Dan bahkan sudah mulai tercium ada permain dari front to back ya Nevin ya. Jadi bisa dibilang Valeria makanya ditutup. Dan Omawa kalau mau main front to back, ini posisinya. Kalian diambil ternyata. Oh mereka mau main Kalia, berarti kombonya bisa jadi Kalia Lancelot dong. Yap, kalian Lancelot. Atau mungkin tiba-tiba Sans bermain dengan hero lamanya dia. Tinggal pilih. Mau ke arah Faramis, Oh aduh, mau ke arah Farsha, Varsha oke sih Varsha ya. biar bisa combo sama Kalianya. Betul, betul. Bisa. Boleh. Tapi sabar dulu nih. Dua pick yang akan menentukan nasib RRQ sekarang. Gold laner siapa? Moskov. Dan Lapu-Lapu. Teamfight yang cukup kuat ini, Nevin. Ya. Moskov ya. Ada efek knockback. Global presence juga, teleportation yang bisa dimainkan. Dan sekarang Nana! Nana. Yeay. Dan ini combo loh Nananya. Oke, iya memang combo, tapi Combo dengan tolong Kalia. untuk malam ini di rank cut gak usah gunain Nana dulu. Kok ngatur? Kok ngatur? Gak boleh dong. Saya Kok menunggu ngatur? Nana banyak. Iya. Bukan. Oke, bukan ngatur, masalahnya beda main 5 sama solo. Oke, tapi kita bakal membuat semangat dulu jadi buat kalian semua. MPL Indonesia Season 17. We are this. Wow. Wow, ramai ya, penuh. MPL Arena hari ini Wow. menyaksikan Royal Derby yang ke-40. Tapi kalau draft gimana menurut Nevin? Draft ini Onyx dengan Nana. Setuju. Aku suka combo. Cuman combo kalian Nana ini sebenarnya efektif di early. Kalau di late game biasanya nggak jalan. Nggak jalan itu karena biasanya Nana lagi cooldown ya kan. Yang ini sudah selesai cooldownnya. Oke, mari kita menyaksikan mampukah Nana menggetarkan Land of Dawn atau RRQ bakal menyeret Onyx ke game yang ketiga. Let's go to the Land of Dawn Royal Derby ke-40. Ya, selamat datang di dalam Land of Dawn dan kita akan langsung melihat aja sebenarnya rencana apa gitu yang ingin dibawakan sama teman-teman dari Onyx. Karena ingat 100% win rate ketika mereka ada di second pick dan kayaknya ini salah satu alasannya gitu. Surprise pick yang ingin mereka bawakan dengan menghadirkan Nana juga. Tapi gak boleh meng-underestimate sama sekali area of effect yang begitu besar yang bisa dibawakan sama teman-teman dari RRQ. Ditambah dengan pick of power dari Gwen dan hanya ada satu Purify berarti di tangan Kelrom. Iya. Karena lumayan susah untuk angkat. Sebenarnya Sans bisa diangkat kan dengan special migration ya. Ini ada pasif. Nah Ada itu, pasif. ada pasif bisa lari lagi dia nanti. Itu main lama sih. Ya, lumayan ya immortal gratis ya buat Sans di early game. Oke, tapi lihat Keyboy di sana. Kalau coba untuk mengganggu udah banget Super Cat. Menangkap sosok dari seorang Keyboy dengan pasif yang masih ada tapi mau tidak mau flicker. Dikeluarkan. Damage tidak cukup karena belum ada Felt Requiem di depan sana buat para pasukan dari tim Onyx yang mendapatkan kerugian di early game. Nah, untuk sejauh ini memang belum ada korban yang berjatuhan dan secara emblem nih Om. Yap, dari matchnya sama-sama emblem match memang, tapi ada Rapture ya yang dipakai oleh Sans juga. Ada mengincar untuk adanya penetration. Sedangkan cooldown nih lebih dipilih untuk skill itu sendiri atau dari gift-nya ya, biar bisa nge-spam skill-skillnya. Yap, Valdir's Blessing juga ya untuk ngebuat tanahnya bisa lebih aktif di area river. Tapi sekarang setup langsung dibuka oleh RRQ. Bahkan Superken gak ragu nih untuk langsung memberikan informasi area purple buff. Untuk memberikan pressure juga kepada seorang Sans sebelum nanti masuk ke arah turtle. Ya tadi kan ada Molinanya di depan sana, ada banget Keyboy. Bakal coba untuk memberikan damage menuju ke Idok. Dengan pertempuran 4 versus 4 kali ini para pasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk melakukan takeover. Karena Super King telah membuka terlebih dahulu. Vision jelas di depan mata. Kenapa pakai Super Dan bakal coba untuk membuka Vision. Menuju ke arah belakang, Sans jadi target utama Flicker body defense dan dapat request. Super King berhasil mendapatkan turtle. Dengan adanya Keyboy yang ter-take down. Memastikan para pasukan dari tim RRQ bakal lebih kuat di arah gold lane-nya. Yap. Ya, dan ini satu hal yang bagus menurutku dari Idok juga. Dia tutup loot P-nya, gak bisa join sama sekali. Yap, itu dia. Ini yang menurutku mungkin ya pemilihan dari Hilo sendiri gitu loh. Iya. Bukan sebagai EXP ya, tapi sebagai roamer yang dimana dia menutup agar Lutfi gak bisa gabung tadi. Diusir mundur ke belakang. Plan sebenarnya ya ketika ngebawain Hylos berhadapan dengan Poveus ya. Bener. Jadi gak join tim fight kan? Betul, cuman sekarang untuk teman-teman dari Onyx ya dengan satu ketertinggalan poin eliminasi dan 1 poin objektif,
sepertinya belum berimpact terlalu banyak karena perbedaan gold juga masih sangat amat tipis. Jadi mereka pun masih bisa. Tapi tetap harus berhati-hati dengan hadirnya Super Ken yang udah masuk ke arah level yang ke-6. Damage kan pasti ya Om ya. Untuk itemizations. Jadi targetnya lumayan banyak nih. Oke. Dan Kelranya juga cukup oke. Lumayan agresif sebenarnya untuk Super Toy. Oke. Ngomongin karena Super Toy, dia tahu dalam kondisi saat ini dia punya power gold lebih tinggi, bahkan level 1 di atas Kelra. Dan apalagi Indok munculin batang hidungnya tadi Nevin ya. Yap, untuk Indok sendiri dan sekarang langsung berhadapan dengan Kiboy juga. Memantau pergerakan dari Kairi-nya terlebih dahulu tapi Super Ken Oh hampir. Hampir itu almost Nevin. mengancam. Dari kejauhan ya, karena satu spell akan sangat berharga di sini. Apalagi kalau misalnya mereka bisa memecahkan pasif dari Nana juga, makanya pressure di area mid lane-nya akan terus ditekan habis-habisan. Tapi turtle yang kedua ini akan lebih menarik lagi nih Om. Siap. Total yang kedua yang mungkin yang pertama EXP belum bisa gabung tadi Lutfi ya. Let's see untuk total yang kedua ini apakah dia sudah bisa join juga. Karena menurutku juga support Dan cukup bagus dengan lapo-lapo ini ya. Dia bisa mengacak-acak melompat ke belakang dengan Bravest Fighter dan akan sulit untuk bisa dihentikan secara langsung. Ya, power dari Super Dan, apalagi udah ada War X juga yang ada di tangan dan Indok akan coba untuk diberikan gangguan terlebih dahulu. Buat sekarang setup kayaknya bisa lebih nyaman sih untuk Onyx ya. Beda kalau misalnya di turtle pertama tadi agak ketutup, tapi tetap inisiasi. Lord Fatway, sekarang belakang langsung ada Tsunami Slam untuk menyelamatkan kamar masuk dari tim Onyx. Tapi lihat target dari sosok Super Dan menuju ke arah Sans. Dua tim yang berbeda, Patrick Quay membuat par masuk dari tim Onyx. Mereka kehilangan satu member. Almost, tapi Lutfi masih dapat untuk bertahan. Menancapkan di depan sana. Apakah Moskow akan coba hadir dan bahkan itu dia Super Toy. Berhasil hadir tapi Super Ken untuk nowhere di-take dan oleh seorang Kairi. Kepala retribusi yang dilepaskan, double kill. Dan Sans out of nowhere berhasil take over dari Turtle. Kairi sangat lincah, dua teamfight yang berbeda dan bahkan Super Toy yang tertake di depan sana. Wah, padahal pembuka yang lumayan bagus loh untuk RRQ. Mereka udah berhasil memukul mundur Sans, bahkan udah bisa pegang area dari turtle-nya Om. Ya bahkan Spare of Destruction tadi sempat kena Iya. ya. Dan kelihatan kayak oke RRQ bisa menang jumlah. Tapi ternyata Kairi muncul dengan Lancelot dia tadi. Sanggup untuk bisa ngedot semuanya, bahkan turtle-nya dipegang langsung juga dengan Onyx. Iya, bahkan lihat Kairi tiba-tiba di situ. Langsung dapetin double kill Om. Dan keputusan Kiboy berarti dengan Tsunami Slam menuju ke arah Indok. Tepat ya. Secara defensive item dari RRQ memang belum ada ya untuk sejauh ini, berbeda dengan Kalea dan juga Populous dari Onyx yang udah pegang Radiant Armor Om. Oke, Radiant Armor ini lumayan respect banget ya. Ada Yves, terus juga kita melihat ada Guinevere di sana. Jadi butuh memangnya untuk anti magic damage-nya. Lutfi bahkan punya Tough Boots yang sudah selesai juga. Jadi ya, ini kalau kita bisa bilang ya, Kelra selama dia nantinya akan join juga, damage yang bakal diberikan dengan Onyx sangat besar sekali. Apalagi kalau sampai source skill dari RRQ juga habis seperti yang tadi kita lihat. Gasnya habis tadi. Iya. Gak bisa nge-push lagi mereka. Karena kalau masalah team fight jangka panjang ya, ini kayaknya lebih menuju ke arah hero-hero yang bisa dipegang sama teman-teman dari Onyx. Tapi RRQ pun mereka harus bisa melakukan yang menurut aku tadi udah oke sih. Dimana mereka bisa nge-zone out siapapun itu yang bisa memberikan gangguan ke area objektif. Apalagi sekarang objektifnya ada di area top lane. Kedua belah god laner akan join juga dan Kiboy versus Dok ya, agak sama-sama tebal. Galak banget ya. Tapi ada satu catatan sih. Aku lihat dari para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak memiliki anti regen ya. Belum. Dan ini akan berada Kairi di-flicker oleh Super Dan. Apakah ada outplay? Outplay Super Dan. Dimakan oleh Kairi di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini mungkin bisa melakukan Turtle tanpa ada gangguan dari Super Dan. Kerugian besar karena timingnya tepat dengan hadirnya Turtle juga dan menambahkan poin eliminasi bagi seorang jungler di tangan Kairi Om. Ya, item yang bisa dikumpulkan ya. Nyangkut. Memang sih Retribution sempat cooldown juga, tapi cukup untuk menunggu untuk Kai kembali datang dan bisa mendapatkan turtle ini. Dan gak mau dikontes ya, karena tadi kerugian yang lumayan berimpact jadinya ke arah objektif Om. Ya, jangan lupa dia nyimpan ya untuk Retribution-nya, jadi purple buff dari RRQ akan terancam juga sekarang. Oke, udah mulai menuju ke arah invasi jungle, permainan Lancelot dari Kairi. Ada Patrick Quay, tapi ternyata gagal mendapat kabar mau di belakang sana. Ada Tsunami Slam dari Kiboy. Reward manipulation, ya skill. Membuat permasukan dari tim Onyx, mereka harus mundur ke belakang, retreat. Kira
mencoba untuk gertak-gertak sambal. Tapi membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak kehilangan satu member dan bahkan tetap mendapatkan pop up itu udah cukup mahal. Oh. Bahkan coba dipaksa, Valtteri Quem belum ada dari Keyboy. Tapi di belakang sana, para pasukan dari tim Onyx memasukkan Kelra berdasar dengan zaman force dan diberikan lapangan di Idok tenggelam di dalam sungai. Tidak bisa pergi lagi. Sudah bertahan tapi Kyrie mencoba untuk berdasar dengan pancornya. Setidaknya satu outer turret di area mid lane masih bisa dipertahankan sejauh ini. Dan memang udah terlihat ya bagaimana kesulitan dari RRQ karena mereka punya hero satu momentum. Dan we know this by GoPay. Ini menjadi debut Nana di MPL ID Season 17 setelah terakhir kali digunakan 210 hari yang lalu oleh Roundel pada MPL ID Season 16 regular season saat EVOS kalah game atas TLID. 210 hari. Lumayan ya. Lumayan lama. Tapi lihat cover dari Sepadan. Langsung standby ya, melihat adanya Super Cannon Skeletal Mount. 210 hari berapa lama Nevin? Perlu dihitung ya. Tahu Tahun nggak? lalu kan pokoknya ya. Tahun kurang 7 ya? bulan, 7 bulan. 7 bulan. Anggap aja 7 bulan. Nevin udah 7 bulan, belum kan? Apanya? Belum sampai kan? Kalah sama waktu Nana. Oh, oke, kita balik lagi ya melihat bagaimana power dari Nana ini yang sudah lama tidak digunakan dan Iya. kembali lagi dalam lane knockdown ya Om. Ya, karena aku ingat banget waktu Nana kalian keluar juga, early-nya itu bagus, tapi mid-nya let's see lah. Oke, tapi ada MPL ID Extremer R7 yang bahkan dia udah pernah seminggu di belakang ya. Tapi reward manipulation dari SKL mencoba menutupkan Lutfi. Tsunami Slide! Dia akan di belakang sana. Tertancap dan mencoba pakai Moskau. Tapi Game dari Super Ken dapetin double stun. Dapat double kill. 2 poin hilang. Kemudian juga Lutfi. Tapi Kara mencoba untuk menukar dengan 1 poin kill. Super dan Idok ditukar dengan Lutfi dan juga Keyboy. Agak cukup adil ya. Iya. Romer-romer EXP. Oh, ini efek diawasi R7 kah langsung mendapatkan pertukaran ya dari poin eliminasinya. Tapi tetap harus ada pertukaran yang lebih banyak sih. Karena kemungkinan besar untuk Onyx mereka bisa mendapatkan Lord secara bebas nih Om. Oh iya, diambil ternyata ya. Gak ada kontes sama sekali juga yang kita lihat datang dari RRQ. Setup dari RRQ ada di bagian kiri dari map. Sehingga ini cukup mengamankan untuk Onyx sendiri. Sangat aman sekali. Queen Swing selesai untuk Super Dan dan juga Super Ken. Nah ini dia dari itemnya. Ketinggalan jauh ternyata. Oh, bakal coba dipasang. Combo combro. Nana Sas! Bakal coba untuk bermain dengan ada Saman Force di belakang sana. Mereka kehilangan satu lagi dan Tsunami Slam from Keyboy. Double kill mengacak ke para pasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa Ido. Bakal coba dikejar habis-habisan. Di dash turret sampai yang kedua. Dan bahkan wipe out. 5 pemain langsung berhasil dihilangkan. Harmonisasi yang begitu baik dari Onyx, setiap skills digunakan di waktu yang tepat. Bahkan lihat Keyboy-nya tadi, udah dapat 1, dia lompat lagi ke dalam dan benar-benar memaksa sampai Idok pun ikut hilang di momen teamfight tadi Om. Iya, ini sangat-sangat bersinergi satu sama lain ya untuk Onyx juga. Keunggulan yang terlihat mungkin tidak terlalu jauh di early, sekarang mereka sangat pegang juga. Ken? Oke, Molina. Jangan pernah meremehkan Molina. Siapapun bisa menjadi anak kecil di depan sana. Dan fokus menuju ke base turret. Para pasukan dan tim Onyx. Mereka nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru untuk fokus menuju ke arah base tengah. Karena mereka lebih menunggu Super Minion yang kedua, Nevin. Iya, karena Molina ini efeknya multiple target ya. Bisa ke Iya. beberapa target. Betul. Dan itu kalau misalnya team fight di jarak yang berdekatan udah pasti akan jadi kerugian yang cukup besar buat RRQ. Betul, kesulap semua ya jadinya. Iya. Ya, dan ada lagi kan kayak damage yang besar. Betul. Dengan Molina Blitz yang terjadi. Iya, apalagi dengan Lethal Ignition juga. Dan ada efek stun tambahan itu juga nggak boleh dilupakan ya untuk ultimate Nana. Dan itu yang kayak dari tadi jadi masalah juga buat RRQ. Karena sejauh ini belum ada yang bisa menumbangkan untuk ke arah Suns. Iya, ingat ya ada Free Immortal juga kan. Banyak Anggapannya- banget ya si Nana ini ya. Iya, lumayan meresahkan lah ya. Apalagi Powerful juga ya. Tapi ya itu dia kenapa Nana harus jalan kaki. Bayangkan kalau Nana bisa ngedes. Iya, Apa nggak dipakai terus? terlalu OP. ya, kalau itu bantu report kalau itu kan. Iya. Tapi tolong malam ini kawan-kawan bagi yang solo Ayo min 4, min 4. jangan dites ilmu karena dapat mengurangi bintang-bintang kalian semua ya. Iya. Gak apa-apa tahu. Bisa Tak kok. apa-apa lu 10 Oh. sehari 10 bintang kurangnya. Oh Wawan, Nevin min 3 berarti ya. Oke, Nah, gua nggak ngeri dulu tapi lihat di depan sana Valtteri Quem dihindari dengan ada Purify Super dari Dan. Super Ken. Meanwhile Keyboy masih coba untuk bertahan, damage dari Kyrie terlalu besar. Idok dive in dengan Conspectre, dengan manipulation, free hit dari Super Toy mencoba untuk berdasar dan Valtteri Quem sudah keluar.
menargetkan Keyboy tertakedown. Instant kill dibalikan pada pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan Keyboy, tidak ada initiate power. Tapi Kairi ingin coba melakukan tes ilmu. Jangan sampai satu kesempatan yang benar-benar didapatkan RRQ ini dilepaskan. Karena mereka sedang dalam posisi 4 versus 5. Iya, kehilangan Keyboy ini efeknya lumayan fatal ya. Karena berarti kontes ke area Lord lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh RRQ. Menunggu untuk Idok bisa hadir, harusnya kanan Burst Pathway akan jadi satu hal yang penting. Oke, masuk. Super Dan targetnya menuju ke arah Sans, tapi lihat Lord terreset karena sama bot. Fokus menuju ke arah seorang Super Toy. Tapi karena langsung keluar lagi karena dia tahu damage dari Super Toy terlalu besar. Menuju ke arah belakang, Super Dan sekarang membantu Kairi menuntaskan tugasnya. Bersama dengan Sans, Super Toy, last man standing di tengah membuat dirinya harus termakan oleh Kelra. Oh my god. Tengah terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk menerobos para pasukan dari tim RRQ. Tapi minionnya kurang. Langsung bisa di-clear dengan sangat cepat oleh Yeskiel di arah mid. Tapi jangan lupakan di arah top masih ada satu wave lagi. Fokus ke arah Best. Dan bahkan langsung aja flicker for the best tim Yeskiel. Ini bencana! Royal Derby ke-40 dimenangkan oleh tim Onyx. 2-0 tanpa balas. Mengulang kisah sakit yang terjadi di leg pertama dan Onyx qualified to playoff. Congratulations. Ini menjadi match pembuka mereka yang berarti kita akan sudah pasti bertemu Onyx di Jakarta International Velodrome. Itu dia, qualified to playoffs. Congratulations untuk Onyx. Mengamankan satu tiket ya, tim pertama yang berhasil untuk melaju ke babak playoff. Wow, dan itu diberikan ketika match berhadapan dengan RRQ sebagai Royal Derby. Wah, Dan ini memperkecil kembali lagi chance playoff untuk RRQ. Berarti kalau nggak salah tadi jadi 0,9. 0,9 ya. Dan akan jadi satu hal yang harus dievaluasi juga. Bagaimana dari RRQ sebenarnya udah mendapatkan early potensial mereka. Tapi untuk Onyx, Nana menjadi last pick yang begitu mengejutkan. Dan ternyata impact-nya nggak main-main Om Wawa. ya karena aku sangat ingat banget sih Nana dari season yang kemarin. Iya. Itu dibawakan dengan EVOS, main combo dia. Tapi Betul. gak dapet, late game-nya gak dapet, early game-nya bisa banget. Late game gak dapat, tapi ternyata Onyx sudah menyempurnakan tadi. Udah dapat sampai late game-nya. Yes, dan bahkan di sini ternyata kombonya bukan sama Kairi, tapi kombonya sama Sans. Sama saja. Sama Sans instant damage, Molina Blitz, dan lihat Molina jadi adik kecil. Nah ini permainan Kairi yang benar-benar dia hilang dari radar karena ada dua tim fight yang berbeda dan outplay terjadi di sini. Yap. Ini ada retribution juga ya, yang tadi dipakai dengan Kairi tadi. Jika mengurangi efek damage yang bisa diberikan dari Dan. Wow. Dan ketika Lord udah berhasil didapatkan, sebenarnya tadi sempat ada celah ya ketika Keyboy-nya bisa di take down. Tapi ternyata ketika team fight-nya terjadi, hasilnya di luar ekspektasi. Supportnya sebenarnya dapetin space yang luas ya Om. Tapi lihat ini betapa licinnya buat Kairi sendiri ya. Benar-benar bisa menjaga jarak juga dan eksekusinya ya jelas sangat on point sekali buat Kairi. Oke, tapi kita bakal tanpa berlama-lama mendengarkan interview untuk tim pertama yang lolos ke babak playoff. Congratulations Onyx, so tanpa berlama-lama, Bule, take it away. Onyx masih mendominasi dan menjadi tim yang pertama menuju ke babak playoff. Luar biasa sekali dominasi yang dilakukan oleh tim Onyx Esports. Tapi Sans, Halo. Sans, gimana menurut kamu di leg kedua kali ini melawan tim RRQ Hoshi? Yang aku lihat yang pastinya RRQ lebih improve, terus mainnya udah lumayan bagus juga. Dan ya targeting dia juga udah lumayan bagus di Turtle. Jadi ya dia improve banget lah untuk di leg 2 ini. Dan terbukti juga dia ngalahin BTR jangan kemarin juga. Jadi ya RRQ bagus untuk leg kedua ini. Jadi benar-benar terlihat banget ya untuk kemajuan dari tim RRQ. Tapi Sans, kenapa sih kamu di game yang kedua tuh nge-pick Nana?
Itu seperti biasa sih yang cewek yang kasih ya kita harus pilih. Coba apa Kiboy? Apa? P3 gara-gara P3 juga. Oh, tetap masih ya? Masih. Masih. Akan selalu dipegang sampai ke playoff, sampai grand final? Betul sekali. Kunci kemenangannya itu? P3 betul. P3, masih dengan P3-nya. Jadi percaya aja apa yang dikasih sama Paddington, itulah yang dipakai sama Suns ya. Ya. Nah, tadi Suns sempat bilang bahwa adanya kemajuan dari tim RRQ Hoshi di leg kedua kali ini. Dan dengan kalahnya tim RRQ nih di leg kedua ini, possibility dia untuk menuju ke playoff itu kan kurang dari 1%. Nah, dari Suns sendiri, menurut kamu apakah masih ada harapan kah dari kurang 1% itu? Sebenarnya yang aku lihat sebenarnya udah susah banget sih. Karena itu udah jauh banget ininya, ngejarnya. Cuman kan bisa, ya tinggal nothing tulus aja sih buat RRQ. Bisa kelarin match-nya aja. Jadi nothing tulus aja, main lepas aja kelarin matchnya. Tapi ya. kalau dari Sun sendiri agak susah ya berarti untuk RRQ. Ya, agak susah. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan langsung move saja ke Upi. Halo. Upi, gimana nih Upi? Tadi kamu berhadapan sama Superdan, dimana tadi kan Suns juga sempat mention gitu ya, kalau misalnya Superdan tuh permainannya berbeda sekali khususnya untuk di minggu ini. Karena kemarin juga baru menang 2-0 lawan BTR dan sekarang kamu berhasil menumbangkan dengan 2-0 juga, gimana Upi? Yang aku lihat lebih improve dari sebelum-sebelumnya sih dia. Terus yang aku lihat ya yang Bove-nya sih bagus lah mainnya. Makanya tadi aku pakai kan Bove-nya. Oke. Makanya tadi dipakai Pove-nya. Jadi Ya, kamu udah. memang sudah melihat ya permainan dari Pove-nya Superdan tuh benar-benar cukup mengganggu kah kalau misalnya tadi ada mungkin? Cukup mengganggu banget. Jadi sengaja di Ya. respect. Ya benar. Mungkin kalau misalnya dari Upi sendiri nih, melihat tadi kan permainan dari Superdan, ada nggak sih mungkin saran-sarannya gitu? Gak ada sih, udah cukup bagus tadi ya buat Superdan ya semangat terus. Semangat terus. Semangat terus. Terus ada lagi? Ada terusannya lagi? Gak ada buat tim RRQ lah. Semangat ya main nothing tulus. Tapi ini ada satu yang cukup unik, di mana di game yang pertama pada saat Superdan itu kan pakai Uranus ya. Oke. Nah itu tuh ada yang buat aku agak sedikit bingung karena dia itu menggunakan talent Master Assassin. Nah sebagai explainer itu tuh benar emang normal kah atau gimana? Coba Upi yang jelasin. Bagus ya yang aku lihat sih kayak buat buy one di lane gitu ya cukup bagus kalau Jadi- yang pakai Master Assassin. Jadi itu alasannya gitu ya, Ya benar, buat buy one di lane. buat buy one delay. Ya. Tapi kita akan langsung bergeser saja kepada Kiboy yang berada di ujung sana. Kiboy, apakah kamu masih semangat untuk hari ini? Walaupun Masih udah dong. 2-0? Masih. Masih. Oke, nah dari Kiboy sendiri nih, kembali ke Velodrome kalian di mana sudah mengantongi 2 kemenangan di venue Velodrome. Dan sekarang kalian sudah secure ke babak playoff. Apakah mungkin akan ada yang ketiga Kiboy? Akan ada kemenangan ketiga di venue yang sama di Velodrome? Ya kalau itu kita pasti bakal berusaha lah semaksimal mungkin. Tapi seberapa yakin kalau dari Kiboy? Pasti 100 lah. Masih 100. Masih 100. Dari Kiboy sendiri ada nggak sih makna venue Velodrome kalau dari Kiboy? Mungkin kayak membekas kah venue-nya? Ya paling yang kemarin ya lagi sakit cacar. Cacar. Lagi sakit cacar kemarin, lagi kurang enak badan kemarin gitu ya. Betul. Oke. Menarik sekali dan kalau misalnya dari Kiboy nih, kira-kira ini prediksi santai aja. Siapa satu tim yang akan menemani kamu nih setelah Onyx menuju ke playoff? Dewa kayaknya Dewa. Kenapa Dewa? Karena ada coach right. Karena ada coach Raj, jadi gak pernah salah, jadi pasti masuk gitu. Enggak, emang dia jago aja. Dia jago Sama timnya sih. sama timnya. Ada lagi mungkin dari Moezanya gitu? Ya kalau Moesa salah satu romer yang improve banget lah season ini. Jago banget lah dia. Oke, jago banget lah dia. Dan sekarang kita akan langsung tanya saja kepada Kairi. Di mana bersinar sekali untuk Kairi sendiri di match kali ini. Gimana Kairi, kamu bermain dengan amat sangat luar biasa banget.
Kairi, kamu enjoy banget main hari ini kah? Iya, lagi mau cepat-cepat soalnya lagi sakit. Oh, baik. Lagi kurang enak badan. Lagi kurang enak badan aja galak gini. Emang beda ya kalau misalnya seasonal ambassador dari season 40 MLBB itu sakit gak sakit tetap aja jago banget gitu ya Kairi ya. Enggak juga. Tapi tadi permainan kamu benar-benar luar biasa banget loh. Walaupun yang aku ngeh ya tadi pada saat nonton matchnya itu kamu mengarah ke arah Super Dan. Seberpengaruh itukah Super Dan untuk di match kali ini Kairi? Sans yang bisa jawab. Oke, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nih. Ada highlight yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini dia langsung saja seperti biasa Kairi. Nah, kita menanti untuk apa yang ingin disampaikan oleh Kairi terkait momen ini. Apa yang pengen kamu sampaikan buat momen ini nih? Nih kamu lihat di sini kan kamu meng-outplay the Super Dan. Gak ada sih, mungkin dia salah kalkulasi aja di sini. Soalnya aku nggak bakal mati kalau sama dia doang. Gak akan mati kalau misalnya sama Super Dan doang. Jadi menurut Kairi itu adalah salah satu miscalculation dari Super Dan. Ya, mungkin. Mungkin, ada mungkinnya. Ya, soalnya kan bisa di-backup juga sama Super Toy. Mungkin ada miskom aja mereka. Ada miskomunikasi, itu mungkin, masih ada mungkinnya lagi. Ya. Iya, tapi Kairi boleh dong kasih satu kata buat match kali ini. Seru. Seru. Itu aja? Mau 2 kata mungkin? Seru banget. Seru banget. Dan ini dia nih, Kelra. Hai Kelra. Halo. Tapi Kelra kok biasanya kamu aktif banget, sekarang agak sedikit pendiam, kenapa Kelra? Ada sakit juga. Oh, lagi gak enak badan juga Kelra. Iya. Aduh, tapi kalau misalnya dari Kelra sendiri nih kan, gimana match yang tadi? Kelra kan pengennya ketemu sama Kuroki, iya kan? Tapi ketemunya sama Super Toy, gimana? Seru banget. Seru banget. Jadi ada perbedaannya gak sih? Mungkinkah kalau misalnya Kuroki yang main lebih seru atau gimana? Gak tahu soalnya belum pernah ketemu dia di Kuroki. Jadi itu yang membuat penasaran gitu ya, Kelra sebenarnya pengen ketemu sama Kuroki itu alasannya gitu ya, karena penasaran gimana sih kalau misalnya satu lane melawan Kuroki gitu ya. Ya. Iya, tapi ini adalah playoff stage pertama untuk Kelra di MPL Indonesia. Gimana Kelra? Gua happy tapi masih ada ini. Soalnya masih ada match kita. Kita Kelra, oke, gini. Kelra. semoga ini kita dapat upper bracket. Semoga dapat upper bracket. Tapi how you feeling? To Happy aja. secure? Oh, oke. Happy aja. Dan kalau misalnya nih dari Kelra sendiri melihat perjalanan Kelra dan juga teman-teman Onyx sudah mulus banget di babak regular season kali ini ya. Udah cukup puas belum sih sama hasilnya? Belum puas. Kenapa? Kenapa Kelra? Coba kenapa? Kenapa belum puasnya sama hasilnya? Walaupun masih ada match-match lainnya loh. Karena kita maunya juara. Karena kita maunya juara. Jadi dari tim Onyx Esports gak mau ada kekalahan sama sekali. Tapi dari tim Onyx menjadi tim yang pertama untuk mengamankan tiket menuju ke playoff. Dan Sonic, marilah kita sambut. Ini dia Onyx Esports. Dua match sudah kita lalui untuk di hari ini dan karena tadi kita sudah melihat match yang amat sangat
intens. Sekarang Sabila akan bagi-bagi hadiah karena kita akan langsung saja masuk ke GoPay hadiah GG. Nah, buat para super fans yang udah hadir di MPL Arena, langsung saja ya. Kalian caranya nih gampang banget. Sebentar lagi akan Sabila kasih tahu caranya. Kalian langsung standby smartphone kalian dan juga kalian bisa buka untuk aplikasi GoPay-nya, atau kalau misalnya belum download tapi Sabila yakin semua udah pasti download ya. Bisa di-download dulu. Kalau misalnya nanti kalian udah buka nih ya aplikasinya, nantinya akan ada QR code yang ada di samping sini. Kalian scan langsung masuk deh saldonya ke account kalian. Baiklah, standby dulu semuanya. Udah siap semuanya? Kurang semangat. Udah siap semuanya? Oke, kalau gitu langsung aja kita spill dalam 3, 2, 1. Ingat ya, yang udah dapat langsung ditunjukin semuanya ke kamera. Ya, langsung dikasih tunjuk. Oh, udah ada yang dapat di belakang 1. Mana lagi? Ayo langsung aja dikasih tunjuk. Banyak banget karena yang dapat hadiahnya. Nah, ini udah semakin banyak yang mendapatkan hadiah dari GoPay hadiah GG. Tapi nggak cuman itu aja, karena GoPay itu baik banget. GoPay akan memberikan kalian tambahan. Gimana caranya? Caranya kalau misalnya kalian nonton match tiba-tiba ada tulisan perfect turtle ataupun 10K gold difference. Kalian langsung aja ke sosial media dari MPL Indonesia karena bakal ada hadiah dari GoPay. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya lagi seru-seru nih nonton matchnya, tiba-tiba ada perfect turtle ataupun ada 10K gold difference, langsung aja ke sosial media dari MPL Indonesia untuk mendapatkan hadiah tambahan spesial dari GoPay. Dan melihat match yang tadi itu benar-benar luar biasa banget, benar-benar intens, apalagi dari Onyx, benar-benar galak banget. Tapi sepertinya dari teman-teman casters itu masih banyak yang ingin disampaikan. So langsung aja Sabila akan berikan kepada teman-teman casters, silakan. Yes, terima kasih banyak Sabila, Bule, dan juga congratulations untuk Onyx. Tetap berjuang dan semangat untuk RRQ. Ingat, Mission Impossible masih berlanjut. Betul? Ingat tadi Lutfi juga bilang sama Sans, gas saja. Gas saja. Pokoknya nothing tulus, bermain dengan maksimal. Udah, that's it. Iya. Memang gak ada lagi yang bisa dilakukan selain kita berjuang maksimal sampai titik terakhir. Betul, masih ada persentase 0,9% ya. Dan itu pun angka yang masih bergerak kan, masih bisa naik, masih bisa turun juga. Dan kalau melihat kembali ya dengan apa yang terjadi di game yang kedua, sebenarnya early potentialnya sempat berjalan dengan lumayan baik ya Om untuk turtle pertama, tapi turtle kedua udah beda cerita nih. Iya, menurutku pembedanya tuh jelas kelihatan Lancelot ditahan Kairi tadi. Heeh. Begitu dia datang tadi ya, untuk tim fight-nya langsung arahnya berubah. Yang kita lihat mungkin bisa dipegang di awal-awal dengan RRQ, tim fight-nya seakan-akan bisa dimenangkan juga oleh RRQ. Begitu Kai masuk, damage yang diberikan cukup dari Onyx. Ya. That's it. Kayak semuanya langsung berubah arah. Mari kita, Semuanya langsung dipegang kan Onyx. mari kita menyaksikan MVP Player of the Match di Royal Derby. Gilasan! 408 dari segi KDA, last pick Nanah yang akan mengguncang rank malam ini. Asik. Dan memang kalau kita ngelihat impact dari seorang Sans bermain dengan agresif, sempat di zone out habis-habisan ya di 2 turtle pertama. Tapi tetap kalau kita ngomongin ketika udah ada damage, terus juga komboannya berjalan, wah itu udah jadi bahaya buat RRQ ya. Benar, karena yang Molina Blitz-nya dikombo dengan Molina Smooch ya. Itu kan area yang sekarang kan untuk Molina Smooch. Yep. Masih ada Magic Boomerang juga yang punya area besar. Sehingga ya setiap kali skill tersebut lagi belum cooldown, itu bisa menimbulkan efek yang sangat besar sekali damage-nya. Tapi ada sebuah solo kill yang sempat kita lihat terjadi ya. Adu pukul antara Superdan dan juga Kairi. Ya. Momen ini juga Supertoy sebenarnya dalam kondisi yang sangat amat free juga ya. Masih bisa deliver damage tapi terlalu jauh nih untuk ke-backup ke arah Idok. Yap. Dan sebenarnya untuk fungsi dari Hylos sendiri di sini, apa yang dimainkan dengan Idok itu sudah sangat bagus ya. Ya. Dia bisa pegang untuk di early, terutama untuk Lutfi-nya yang memang, ya berulangnya kalau kita lihat pasti bisa tumbang juga. Tapi Idok hanya bisa menjadi badan ya sedemikian lama gitu loh. Gak bisa menahan semua damage-nya sambil berharap Idok bisa survive. Itu super kan langsung bocor sih kena Molina ya Om. Langsung habis. Dan untuk cooldownnya juga nggak terlalu lama ya. Bahkan bumerangnya aja tuh udah lumayan sakit dan double kill. Bisa dipegang di momen ini. Yap. Dan sangat sulit ya kalau kita lihat kondisi yang terjadi tadi di awal-awal memang masih sempat untuk bisa back and forth yang terjadi.
Tapi lambat launnya nih, Kelra kan menyelesaikan item, terus dia punya damage yang besar. Dan lihat nih, waktu Kai masuk, ketika ada Kairi, itu udah enak banget tadi buat si Onyx. Bener-bener cukup mengacak-acak, bahkan Supertoy-nya menjadi pemain terakhir yang dikejar tadi. Iya, karena backline udah pasti keganggu. Yehes mau nggak mau satu-satunya jawaban adalah mundur ya. Kalau udah kedatangan dari Kairi juga. Dan hasil akhirnya 13 menit. Jadi 2 game sama-sama ditutup di sekitar 13 menit aja. Dengan 16 berbanding 9 poin eliminasi. Gol dari Kelra yang udah menyentuh angka 11.000 dengan 608 KDA juga Om. Iya, sangat sulit sih melihat kondisi yang dipegang dengan RQ Hoshi tadi. Early game mereka gagal buat pegang, terus juga mereka ada Guinevere nih. Tapi Guinevere sendiri kan bukan yang bisa ngedamage besar ya. Iya. Kalau kita lihat dari itemnya concentrated first item, ada Queen Swing juga sudah dipegang dengan Super Can. Tapi ini butuh untuk supply damage yang lain yang sekiranya ya mungkin berharapnya bakal masuk dari Super Dan. Tapi ya ini gak dapat tadi untuk RQ Hoshi. Jadi damage mereka lumayan nanggung, sedangkan Kairi ternyata ini licin banget, gak bisa dipunish sama sekali. Dan Onyx akhirnya bisa lumayan pegang objektifnya satu demi satu. Iya, dan untuk Keyboy memang tumbang sebanyak 6 kali, tapi nggak jadi masalah ya, karena selalu bisa ngedapetin rate. Yep. Tadi bahkan di area mid ketika team fight besar terjadi, dia bisa menahan 2 player sekaligus. Dan akhirnya untuk Argyoshi meskipun ya skillnya hanya tersentuh sekali, masih konsisten ya untuk ya skillnya bermain Yep. dengan baik. Cuman ya akhirnya jadi sulit juga untuk melakukan defensif akhirnya Om. Ya, sangat-sangat sulit ya. Dan kita tahu kan bagaimana kondisi dari, kalau udah kena Molina nih terutama Supertoy kalau sampai injak ranjau tuh ya. Aduh, Berubah langsung hilang. untuk hero-hero tipis pasti langsung hilang sih. Pasti langsung hilang. Bahkan Super Ken juga tadi langsung hilang. Iya, yang Kena tebal combo. segitunya ya Iya, Om. kena combo tadi dia. Udah gak ketahan memang buat Sansnya juga. Emblemnya Mage, ada Rapture. Dan juga membawakan tadi kalau nggak salah Lethal Ignition tadi ya. Iya. Torius dari Ludwig ketutup di arah early game, tapi menurutku pas udah masuk area teamfight tetap jadi gangguan utama dan jadi target untuk nampung damage dulu nih di depan. Iya, dan lagi-lagi nih Super Ken. Wah, sebel banget ini lihat perbedaan buff yang kita lihat kembali terjadi di Wah. game yang kedua. Iya. 5 banding 6 oke lah ya, tapi purple-nya nih. Iya. Masalahnya untuk Lancelot purple buff sangat-sangat membantu. Iya, dan diambil kan dari tangan Super Ken juga. Iya. Objektif Turtle sempat ada satu di tangan dari RRQ juga, tapi sisanya bergeser ke tangan teman-teman dari Onyx. 3 turret sempat dipegang sama RQ Hoshi juga. Kita ngelihat memang mereka sempat pegang kendali permainan untuk beberapa momen, tapi nggak bisa ditahan lebih lama lagi ternyata. Dan Rich Guy by Todak yang jatuh ke tangan Kairi sekaligus menjadi the carry, best wingman juga. Semua ya, borong ya. Hampir ya. Untuk kembali aja di sandbag setback. ya. Ini nih, salah satu yang membuat dia jadi semakin bersinar. Sebenarnya harusnya bukan nobody love case, everybody love case. Sekarang kan itu ceritanya masa lalunya. Masa lalu. Malah nyanyi dia. Dan itu dia untuk hasil pertandingan kita di Royal Derby ke-40. Berarti kalau kita ngelihat tadi track recordnya 4 pertandingan terakhir. Hasilnya selalu sama ya, 2-0 untuk Onyx. Iya. Jadi berarti ya, benar 4 match terakhir ya. Iya. Dari season kemarin dengan sekarang berarti.